Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 3A dan kelas 3B? Mudah-mudahan hari ini kalian tetap semangat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Adapun materi yang akan kita bahas atau kita pelajari hari ini, insya Allah, 1. Pokok informasi pertumbuhan dan perkembangan katak atau daur hidup katak. 2. Sikap menghargai perbedaan. Dan 3. Menentukan hasil kali bilangan cacah. Daur hidup katak. Katak dewasa meletakkan telurnya di dalam air. Setelah beberapa hari, telur tersebut menetas dan menghasilkan berudu atau kecebong. Berudu bernapas dengan insang dan tumbuh makin besar. Seiring dengan ukuran tubuhnya yang makin besar, tumbuhlah sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Ekornya makin lama makin pendek. Berudu berubah menjadi katak muda dan masih bernapas dengan insang. Akhirnya, katak muda berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru. Katak dewasa akan bertelur. Telur menetas dan menghasilkan berudu lagi. Begitu seterusnya daur hidup katak. Materi selanjutnya, sikap menghargai perbedaan. Belajar mengenal lingkungan sangat menyenangkan. Kalian bisa mengenali bermacam-macam tumbuhan. Kalian juga bisa mengenali bermacam-macam hewan. Ada ayam, ada ikan, kupu-kupu, katak, dan hewan yang lainnya. Pernahkah kalian memegang hewan tersebut? Adakah teman kalian yang tidak berani memegang kupu-kupu, katak, atau hewan yang lain? Kalian tentu mempunyai teman yang beragam keberaniannya dalam bermain dengan hewan yang ada di lingkungan sekitarnya. Ada yang berani memegang kucing, katak, kupu-kupu, dan hewan yang lainnya. Namun ada juga yang agak-agak takut. Tetapi ada yang tidak berani sama sekali memegang hewan. Kalian tidak boleh menghinanya. Kalian juga harus menghargai teman-temanmu itu. Nah, sekarang kalian harus memberikan saran. Apakah saran yang kalian berikan kepada teman kalian yang belum mempunyai keberanian agar dia bisa lebih berani lagi? Tuliskan 2 saran bagi teman-teman kalian yang belum berani memegang hewan. Tulislah di buku tugasmu ya. Materi selanjutnya, menentukan hasil kali bilangan. Contoh soal. Pak Usman memiliki 5 kolam yang digunakan untuk memelihara ikan. Jika tiap kolam berisi 150 ekor, berapakah jumlah ikan Pak Usman? Jawab, Pak Usman memiliki 5 kolam. Tiap kolam berisi 150 ikan. Berarti jumlah ikan seluruhnya adalah 150 dikali 5. Maka perkaliannya akan kita gambar seperti ini. 150 dikali 5.
Jangan lupa kalian mengalihkan bilangan dari nilai yang paling belakang atau nilai satuan. 0 dikali 5 sama dengan 0. 5 dikali 5 sama dengan 25. 5-nya disimpan di bawah dan 2-nya disimpan di atas. 1 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi hasilnya 750. Kita ulangi lagi. 150 dikali 5. Kita akan mengkalikan terlebih dahulu dari belakang, yaitu dari nilai satuan. 0 dikali 5 sama dengan 0. Ingat ya anak-anakku, berapapun angkanya ketika dikalikan dengan 0 maka hasilnya sama dengan 0. 0 dikali 5 sama dengan 0. 5 dikali 5 sama dengan 25. Karena ada 2 digit, maka kita simpan angka 5-nya di bawah dan angka 2-nya kita simpan di atas. Nanti angka 2 akan ditambahkan dengan perkalian 1 dikali 5. 1 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 2. Jadi 7. Hasilnya sama dengan 750. Jadi jumlah ikan Pak Usman yaitu 750. Setelah kalian mengerti tentang perkalian, sekarang ayo berlatih. Kalian buka buku tematik halaman 160 bagian atas. Tugasnya yaitu membuat soal cerita. Buatlah soal cerita untuk soal berikut ini. 130 dikali 4 sama dengan 420. Silahkan kalian buatkan soal ceritanya. Untuk perkalian 130 dikali 4 sama dengan 420. Baiklah, kita lanjutkan materi ke pembelajaran ke-6. Insya Allah materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Pertumbuhan dan perkembangan nyamuk atau daur hidup nyamuk. 2. Bersatu menjaga lingkungan sekitar. Dan 3. Menyelesaikan operasi perkalian bersusun. Pertumbuhan dan perkembangan nyamuk. Ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan dari hewan. Di antaranya adalah nyamuk dan lalat. Nyamuk dapat menularkan penyakit demam berdarah. Lalat dapat menularkan penyakit perut. Bagaimana daur hidup nyamuk dan lalat? 1. Nyamuk. Nyamuk senang bertelur di atas air yang menggenang. Sekali bertelur jumlahnya ratusan butir. Telur kemudian menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak bergerak dalam air. Setelah beberapa hari, tempayak berubah menjadi kepompong. Selanjutnya kepompong berubah menjadi nyamuk. Setelah beberapa hari, tempayak berubah menjadi kepompong. Selanjutnya kepompong berubah menjadi nyamuk. Nyamuk dewasa akan bertelur dan begitu seterusnya. 2. Lalat. Lalat dewasa meletakkan telur-telurnya di atas sampah atau kotoran. Ukuran telur lalat sangat kecil. Setelah telur lalat menetas, keluarlah larva kecil berwarna putih. Larva lalat disebut belatung. Belatung memakan makanan yang ada di sekitarnya. Akhirnya belatung membungkus dirinya sehingga berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi lalat. Lalat dewasa akan bertelur lagi. Begitu seterusnya daur hidup lalat terjadi. Bersatu menjaga lingkungan sekitar.
Di lingkungan yang bagaimanakah kalian suka tinggal? Kalian tentu suka tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan idaman semua orang. Adapun cara menjaga kebersihan lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Memelihara kebersihan lingkungan rumah. Setiap keluarga menempati rumah. Rumah sebagai tempat tinggal harus dijaga kebersihannya. Ingat ya, anak-anakku, rumah sebagai tempat tinggal kalian harus dijaga kebersihannya. Tidak boleh jorok, harus disiplin. Barang yang telah dipakai dirapihkan kembali. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya merasa nyaman. Adapun cara menjaga kebersihan lingkungan rumah adalah mengadakan kerja bakti, membersihkan rumah secara rutin, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan rumah secara teratur. Misalnya, kalian dijadwal di rumahnya tiap pagi dan sore menyapu dan mengepel lantai secara rutin. 2. Menjaga kebersihan lingkungan pemukiman. Cara menjaga kebersihan lingkungan pemukiman adalah 1. Mengadakan kegiatan kerja bakti secara rutin yang melibatkan seluruh warga. 2. Membiasakan perilaku hidup sehat, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang material rumah sembarangan, dan tidak membakar sampah sembarangan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah membersihkan ruang kelas sesuai dengan jadwal regu piket. 2. Membersihkan laci meja dan sampah di sekitar tempat duduk. 3. Tidak mengotori kelas dengan membuang sampah atau bungkus jajanan. Membersihkan papan tulis setiap selesai pelajaran. Menyiram tanaman di kelas atau sekolah. Meletakkan sampah di tempat sampah setiap kali menjumpai sampah di sekitar sekolah. Melakukan kerja bakti kebersihan secara berkala. 4. Menjaga kebersihan di tempat umum. Cara menjaga dan memelihara ketertiban di tempat umum adalah sebagai berikut. A. Tidak membuang sampah sembarangan. B. Tidak meludah atau membuang ingus sembarangan. C. Membersihkan dengan tuntas setelah buang air di kamar mandi atau WC. Jika bersin-bersin, hidung dan mulut ditutupi dengan sapu tangan atau tisu. E. Tidak melakukan aksi coret-coret di tempat umum. Materi selanjutnya, menyelesaikan operasi perkalian bersusun. Contoh soal, 320 dikali 4 dapat dihitung dengan cara bersusun berikut ini. 320 dikali 4 sama dengan, pertama, 4 dikali 0 sama dengan 0. Berikutnya, 2 dikali 4. Kedua, yaitu angka 4 dikali 2 sama dengan 8. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, 4 dikali 3 sama dengan 12. Hasil dari perkalian 320 dikali 4 adalah 1280. Nah, agar kalian lebih mengerti lagi, coba kalian berlatih di halaman 165. Ayo berlatih menyelesaikan soal cerita. Kerjakan soal berikut seperti contoh di atas. Pak Rahmat membeli 4 kotak telur. Tiap kotak berisi 140 telur. Berapa jumlah seluruh telur yang dibeli Pak Rahmat? Silahkan kalian kerjakan seperti contoh soal di atas tadi. Kalian bisa menanyakan kepada ibu, kepada ayah, cara mengerjakannya seperti apa. Silahkan dikerjakan. Anak-anakku kelas 3A dan kelas 3B, selesailah pembelajaran kelima dan keenam hari ini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.